Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Yang pertama, fungsi komposisi. Jika diketahui anggota himpunan A, A1, A2, dan A3, anggota himpunan B, B1, B2, B3, dan B4, serta anggota himpunan C, C1, C2, dan C3, maka fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B, dan fungsi G memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan C. Didefinisikan seperti diagram berikut. Anggota himpunan A, anggota himpunan B. Di sini fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. A1 pasangannya dengan B2, A2 dengan B4, dan A3 dengan B1. Ini adalah fungsi F, karena memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Berikutnya, anggota himpunan B dan anggota himpunan C. B1 pasangannya dengan C1, B2 dengan C3, B3 dengan C1, dan B4 dengan C2. Ini adalah fungsi G yang memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan C. Dari kedua diagram di atas diperoleh fungsi yang langsung memetakan dari A ke C. Artinya di sini ya, dari A langsung ke C. Jika fungsi yang langsung memetakan A ke C dianggap fungsi tunggal, maka diagramnya adalah sebagai berikut. Anggota himpunan A, anggota himpunan C. Kita perhatikan kembali diagram yang di atas. A1 ke B2. Di sini B2 pasangannya dengan C3. Maka jika langsung dari A ke C artinya adalah A1 dengan C3. Berikutnya A2 pasangannya dengan B4, lalu B4 pasangannya dengan C2. Berarti A2 pasangannya adalah C2. Terakhir A3 dengan B1, di sini B1 pasangannya dengan C1. Berarti A3 dengan C1. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi komposisi dan dilambangkan dengan GOF atau dibaca G bundaran F. G bundaran F adalah fungsi komposisi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Jadi ini fungsi tunggal ini dinamakan G bundaran F atau fungsi komposisi. Yang rumusnya adalah G bundaran F sama dengan G dalam kurung Fx. Fx merupakan domain dari G. Contoh soal, diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3 dan Gx sama dengan 3x min 2 untuk x anggota bilangan real. Tentukan A. F bundaran Gx, B. G bundaran Fx, dan C. Nilai dari G bundaran G3. Jawab, F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Kita ganti fungsi F-nya dengan ini ya, 2x kuadrat plus 3. Berikutnya, X-nya kita ganti dengan fungsi Gx. Maka diperoleh 2, ini X-nya diganti dengan Gx. 3x min 2 kita kuadratkan tambah 3. Sama dengan, kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Hasil dari 3x min 2 kuadrat adalah 9x kuadrat kurangi 12x tambah 4. Berikutnya kita distributifkan. 2 kali 9x kuadrat hasilnya adalah 18x kuadrat. 2 kali min 12x hasilnya adalah min 24x. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Terakhir kita tambah 3. Dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar dapat dihitung jika sukunya sejenis. Di sini untuk variabel x kuadrat tidak ada yang sejenis. Berarti kita tinggal tulis ulang 18x kuadrat. Untuk variabel X juga tidak ada yang sejenis, kita tulis lagi min 24X. Dan terakhir, di sini yang tidak mempunyai variabel ada yang sejenis, berarti harus kita hitung. 8 tambah 3 hasilnya adalah 11. Maka, rumus dari F bundaran Gx adalah 18X kuadrat kurangi 24X tambah 11. Poin B, G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Ini rumusnya gampang ya. Kalau F bundaran Gx berarti F dalam kurung Gx.
Kalau G bundaran Fx berarti G dalam kurung Fx. Kita ganti fungsi G-nya 3x min 2. Sama berikutnya kita ganti X dengan fungsi Fx. Maka diperoleh 3, X-nya diganti dengan fungsi Fx yaitu 2x kuadrat tambah 3 kurung tutup kurangi 2. Kita distributifkan 3 kali 2x kuadrat hasilnya adalah 6x kuadrat. 3 kali 3 hasilnya adalah 9, terakhir kita kurangi 2. Sama seperti poin A, penjumlahan dan pengurangan aljabar bisa dihitung jika sukunya sejenis. Untuk variabel x kuadrat di sini tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis ulang 6x kuadrat. Dan untuk yang tidak mempunyai variabel ada yang sejenis, berarti kita hitung 9 kurangi 2 hasilnya adalah 7. Sehingga rumus dari G bundaran Fx adalah 6x kuadrat plus 7. Terakhir yang C, nilai dari G bundaran G 3. Sama seperti poin A dan poin B, kita cari terlebih dahulu fungsi komposisinya. G bundaran Gx sama dengan G dalam kurung Gx. Kita ganti fungsi G-nya yaitu 3x min 2. Berikutnya, X yang ini kita ganti dengan fungsi yang di dalam kurung. Berarti di sini fungsi Gx sama dengan 3, X-nya diganti dengan 3x min 2, kurung tutup kurangi 2. Kita distributifkan 3 kali 3x hasilnya adalah 9x. 3 kali min 2 hasilnya adalah min 6. Terakhir kita kurangi 2. 9x tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis ulang 9x. Min 6 kurangi 2 hasilnya adalah min 8. Berarti rumus fungsi dari G bundaran Gx adalah 9x min 8. Maka nilai dari G bundaran G3 adalah 9. Ini X-nya tinggal kita ganti dengan 3. Berarti 9 kali 3 kurangi 8. 9 kali 3 hasilnya 27 kurangi 8. Hasil akhirnya adalah 19. Maka nilai dari G bundaran G3 adalah 19. Soal yang kedua, diketahui AX sama dengan 2x kuadrat tambah 3, BX sama dengan 4x kurang 5, dan CX sama dengan 2x kurang 2 untuk X anggota bilangan real. Tentukan poin A, rumus dari C bundaran B bundaran AX. Poin B, nilai dari B bundaran A bundaran C 2. Jawab, yang poin A, C bundaran B bundaran AX. Ini merupakan fungsi komposisi dengan 3 buah fungsi. Cara pengerjaannya, langkah pertama, kalian kerjakan terlebih dahulu 2 buah fungsi. Boleh 2 buah fungsi di awal, berarti C bundaran B, atau 2 buah fungsi di akhir, berarti B bundaran A. Pada pengerjaan kali ini, kita akan mengerjakan 2 buah fungsi di awal, berarti yang COB ya, atau C bundaran B. Misal, C bundaran BX sama dengan NX. C bundaran BX sama dengan C dalam kurung BX. Kita masukkan fungsi C-nya, yaitu 2x min 2. Berikutnya, kita ganti X dengan fungsi BX. Maka 2, X-nya ganti dengan fungsi BX, yaitu 4x kurang 5, kurang 2. Kita distributifkan, 2 kali 4x hasilnya adalah 8x. 2 kali min 5 hasilnya min 10, terakhir kurang 2. Sama dengan 8x min 10 kurangi 2 hasilnya adalah min 12. Setelah C bundaran B diketahui, kita masuk kembali ke soal, yaitu C bundaran B bundaran AX. Karena C bundaran BX-nya kita misalkan N, berarti C bundaran B-nya kita ganti dengan N. Maka N bundaran AX sama dengan N dalam kurung AX. Kita masukkan fungsi N. Fungsi N-nya yaitu 8x kurangi 12. Berikutnya, X-nya kita ganti dengan fungsi A. Sama dengan 8 dalam kurung, X-nya ganti dengan fungsi A, yaitu 2x kuadrat tambah 3 kurung tutup kurang 12. Kita distributifkan kembali. 8 kali 2x kuadrat hasilnya adalah 16x kuadrat. 8 kali 3 hasilnya adalah 24, terakhir kurang 12. Hasil akhirnya
16x kuadrat, 24 kurangi 12 hasilnya adalah 12. Maka rumus dari C bundaran B bundaran AX adalah 16x kuadrat tambah 12. Kita kerjakan yang poin B. Nilai dari B bundaran A bundaran C 2. Kita cari fungsi komposisinya. Misal, B bundaran AX sama dengan MX. B bundaran AX sama dengan B dalam kurung AX. Kita masukkan fungsi B-nya yaitu 4X kurang 5. X-nya kita ganti dengan fungsi AX. Maka 4 dalam kurung X-nya kita ganti dengan fungsi AX yaitu 2X kuadrat tambah 3 kurung tutup kurang 5. Kita distributifkan. 4 kali 2X kuadrat hasilnya adalah 8X kuadrat. 4 kali 3 hasilnya adalah 12, terakhir kurang 5. Sama dengan 8X kuadrat tambah 12 kurangi 5 adalah 7. Setelah B bundaran A diketahui, kita masuk lagi ke soal awal, yaitu B bundaran A bundaran CX. Karena B bundaran A-nya kita misalkan M, maka jadi M bundaran CX sama dengan M dalam kurung CX. Masukkan fungsi M-nya, yaitu 8X kuadrat plus 7. Berikutnya, X-nya kita ganti dengan fungsi C. 8 dalam kurung, X-nya kita ganti dengan fungsi C. 2X min 2, kurung tutup, kuadrat, tambah 7. Sama dengan 8. Kita kuadratkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2X min 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 4X kuadrat kurang 8X tambah 4, kurung tutup, tambah 7. Kita distributifkan. 8 kali 4X kuadrat, hasilnya adalah 32X kuadrat. 8 kali min 8X, hasilnya adalah min 64X. 8 kali 4, hasilnya adalah 32. Terakhir, tambah 7. Sama dengan 3X kuadrat kurangi 64X tambah 32 tambah 7 hasilnya adalah 39. Maka rumus dari B bundaran A bundaran CX adalah 32X kuadrat kurang 64X tambah 39. Yang ditanyakan adalah nilai dari B bundaran A bundaran C 2. Maka nilai dari B bundaran A bundaran C 2 adalah 32X kuadrat kurang 64X tambah 39. Kita tinggal ganti X-nya dengan nilainya 2. Berarti 32 kali 2 kuadrat kurangi 64 kali 2 tambah 39. Sama dengan 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. 4 kali 32 hasilnya adalah 128. Kurangi 64 kali 2 hasilnya 128 tambah 39. 128 kurangi 128 tambah 39 hasilnya adalah 39. Maka nilai dari B bundaran A bundaran C 2 adalah 39. Yang kedua, fungsi komposisi. Suatu fungsi f akan mempunyai inverse, yaitu f pangkat min 1 atau f inverse, jika dan hanya jika fungsi f bijektif atau korespondensi 1-1. Misal, anggota himpunan A, B, C, dan anggota himpunan B, 1, 2, dan 3. A pasangannya dengan 3, B pasangannya dengan 1, dan C pasangannya dengan 2. Ini adalah fungsi f dan merupakan fungsi bijektif karena masing-masing mempunyai satu pasangan. Terus, bagaimana jika fungsi inverse f? Nah, fungsi inverse f merupakan fungsi kebalikan. Jadi, kalau fungsi f memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B, maka untuk fungsi inverse f adalah fungsi kebalikan. Artinya, memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan A. Berarti 1 dengan B. 2 pasangannya dengan C, dan 3 pasangannya dengan A. Ingat ya, fungsi inverse merupakan fungsi kebalikan. Untuk menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi dapat dilakukan dengan cara berikut.
A. Buat pemisalan fx sama dengan y pada persamaan. B. Persamaan tersebut disesuaikan dengan fx sama dengan y, sehingga ditemukan fungsi y dan nyatakan x. Dan terakhir, ganti y dengan x, sehingga x sama dengan f inverse x. Perhatikan soal berikut. Soal yang pertama, tentukan inverse dari A. Fx sama dengan 3x kurang 5. B. Fx sama dengan 4x tambah 3 per 2 kurang 6x. Dengan x tidak boleh sama dengan 1 per 3. Soal yang kedua, jika diketahui fx sama dengan min 5x tambah 8, tentukan nilai dari f inverse 3. Jawab. Soal yang pertama poin A. Fx sama dengan 3x kurang 5. Langkah pertama, kita misalkan fx dengan y, sehingga y sama dengan 3x kurang 5. Berikutnya, kita pindah ruaskan setiap suku yang mempunyai variabel x ke ruas kiri. Dan setiap suku yang tidak mempunyai variabel x, kita pindahkan ke ruas kanan. 3x kita pindahkan ke ruas kiri, jadi min 3x sama dengan y-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi min y kurang 5. X sama dengan min y kurang 5 per min 3. Sehingga f inverse x sama dengan min x kurang 5 per min 3. Ingat ya, untuk f inverse x, kalian tinggal mengganti variabel y dengan variabel x. Yang poin B, fx sama dengan 4x tambah 3 per 2 kurang 6x. Langkah pertama sama, kita misalkan fx dengan y, sehingga y sama dengan 4x tambah 3 per 2 kurang 6x. Berikutnya, kita kali silangkan yang variabel y dengan penyebut. Y kali 2 kurangi 6x sama dengan 4x tambah 3. Kita distributifkan, y kali 2 hasilnya adalah 2y. Y kali min 6x hasilnya adalah min 6xy sama dengan 4x tambah 3. Berikutnya, kita pindah ruaskan setiap suku yang mempunyai variabel x ke ruas kiri. Dan setiap suku yang tidak mempunyai variabel x kita pindahkan ke ruas kanan. Min 6xy ini di ruas kiri karena mempunyai variabel x. Berikutnya, 4x kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 4x sama dengan 3, 2y-nya kita pindahkan ke ruas kanan karena tidak mempunyai variabel x. Jadi min 2y. X-nya kita keluarkan, kita bagi. Min 6xy bagi x hasilnya adalah min 6y. Min 4x bagi x hasilnya adalah min 4 sama dengan 3 kurang 2y. Maka nilai x adalah 3 kurang 2y per, ini pindah ruas jadi min 6y kurang 4. Sehingga ingat, untuk f inverse x, kalian tinggal mengubah variabel y menjadi variabel x. Maka f inverse x sama dengan 3 kurangi 2x per min 6x kurangi 4. Soal yang kedua, kita cari terlebih dahulu inverse-nya. Sama seperti soal yang pertama, kita misalkan fx dengan y. Jadi, y sama dengan min 5x tambah 8. Yang mempunyai variabel x, kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 5-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Asalnya min 5x, jadi 5x. Sama dengan y-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi min y tambah 8. X sama dengan min y tambah 8 per 5. Maka f inverse x sama dengan min x tambah 8 per 5. Sehingga nilai dari f inverse 3 adalah, kita tinggal ganti x-nya dengan 3. Berarti min x jadi min 3 tambah 8 per 5. Min 3 tambah 8 hasilnya adalah 5 per 5. 5 bagi 5 hasilnya adalah 1. Maka nilai dari f inverse 3 adalah 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.